Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai akuntansi keuangan menengah 2, chapter 20, dengan dosen Pak Sparta. Dan anggotanya saya, Laura Martin, dengan NIM 2019123108, dan dua teman saya, Ismiati dan Pratama, 2019123120, dan Galus Setiawati 2019123121. Selanjutnya untuk materi akan disampaikan oleh Galus Setiawati. Baik, di sini kita akan menerangkan mengenai akuntansi untuk manfaat pensiun dan pasca retirement. Yang pertama ada learning objektifnya, yaitu pertama mendiskusikan dasar-dasar akuntansi rencana pensiun. Kemudian ada menggunakan lembar kerja untuk entry paket pensiun pemberi kerja. Kemudian menjelaskan akuntansi untuk biaya layanan sebelumnya. Kemudian menjelaskan akuntansi untuk reassessment. Kemudian menjelaskan persyaratan untuk melaporkan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Kemudian ada akuntansi untuk manfaat pasca pensiun lain. Kemudian di sini ada akuntansi paket pensiun. Pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada pensiunan karyawan setelah untuk layanan yang mereka lakukan di tahun kerja mereka. Di sini pertama pihak yang memberikan pekerjaan berkontribusi kepada administrator paket pensiun yaitu bank. Kemudian dari bank menghasilkan aset dan liabilities, pembayaran manfaat, kemudian diberikan kepada pensiunan karyawan. Kemudian di sini akuntansi paket pensiun. Rencana pensiun dapat yang pertama kontributor karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaat mereka. Kemudian non-kontributor melakukan pemberi kerja menanggung seluruh biaya. Kemudian paket pensiun memenuhi syarat menawarkan manfaat pajaknya. Kemudian dana pensiun harus menjadi badan hukum dan akuntansi yang terpisah. Kemudian di sini ada paket kontribusi yang ditentukan, kemudian paket manfaat yang ditentukan. Yang pertama, kontribusi pemberi kerja yang ditentukan berdasarkan rencana tetap, kemudian ada resiko yang ditanggung oleh karyawan, kemudian manfaat berdasarkan nilai rencana. Kemudian di paket manfaat yang ditentukan yaitu ada manfaat yang ditentukan oleh rencana, kemudian kontribusi pemberi kerja bervariasi atau ditentukan oleh aktuaris, kemudian ada resiko yang ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa rencana pensiun sesuai untuk kelompok karyawan tercakup. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, omset karyawan, suku bunga dan pendapatan, kemudian frekuensi pensiun dini, gaji di masa depan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan rencana pensiun. Mereka juga menghitung berbagai langkah pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk melayani rencana, dan biaya amandemen rencana. Kemudian ukuran tanggung jawab, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan? Kemudian berapa biaya pensiun untuk periode tersebut? Kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditanggungan kepada karyawan untuk layanan mereka berdasarkan ketentuan rencana pensiun. Kemudian di sini ada pendekatan alternatifnya. Ada present value of expected cash flow computed by actuaries. Itu ada vested benefit obligation, kemudian accumulated benefit obligation, dan definite benefit obligation yang pilihannya ESB. Kewajiban manfaat yang ditentukan aset bersih. Kewajiban manfaat dari aset ini yang ditentukan bersih disebut sebagai status yang didanai, mewakili defisit atau surplus terkait dengan rencana pensiun
yang ditentukan. Di sini ada ilustrasinya defisit dan surplusnya. Definite benefit obligation-nya itu 1 juta euro, kemudian plan asetnya 900, berarti net definite benefit obligation-nya jadi minus 100 euro. Kemudian di sini yang di surplusnya itu definite benefit obligation-nya minus 150 euro, kemudian plan asetnya lebih besar yaitu 200.000 euro. Jadi net definite benefit asetnya surplus menjadi 50.000 euro. Perubahan pelaporan dalam kewajiban manfaat yang ditentukan atau aset. ISB mengharuskan semua perubahan dalam kewajiban manfaat yang ditentukan dan aset rencana pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif. Perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban pensiun dan aset di berbagai bagian dari pernyataan pendapatan komprehensif, tergantung pada sifatnya. Kemudian di sini ada pelaporan perubahan kewajiban. Tiga komponen biaya pensiun, yaitu pertama dari service cost, kemudian ada net interest yang termasuk dari net income. Dalam net interest itu ada juga interest expense greater than interest revenue, kemudian ada interest expense less than interest revenue. Kemudian yang ketiga itu ada remand assurance itu dari other comprehensive income. Kemudian di sini ada biaya layanan, pelaporan perubahan kewajiban. Yang pertama itu ada komponen biaya pensiun. Yang ada salah satunya ada biaya layanan. Biaya layanan saat ini peningkatan nilai aset ini dari kewajiban manfaat yang ditentukan dari layanan karyawan pada periode saat ini. Biaya layanan sebelumnya itu perubahan nilai saat ini dari kewajiban manfaat yang ditentukan untuk layanan karyawan untuk periode sebelumnya. Umumnya dihasilkan dari amandemen rencana. Kemudian dilaporkan dalam pernyataan pendapatan komprehensif di bagian operasi pernyataan dan mempengaruhi pendapatan bersih. Kemudian perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasinya di masa depan dalam mengukur kewajiban saat ini dan biaya pensiun berkala. Kemudian di sini ada bunga bersih. Dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status yang didanai dari rencana atau kewajiban manfaat yang ditentukan dikurangi aset rencana. Kemudian kewajiban manfaat yang ditentukan bersih menghasilkan beban bunga. Kemudian aset manfaat yang ditentukan bersih menghasilkan pendapatan bunga. Kemudian jumlah sering ditunjukkan di bawah bagian operasi dari laporan pendapatan di bagian pembiayaan. Tingkat diskonto didasarkan pada imbal hasil obligasi berkualitas tinggi dengan syarat konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Kemudian terakhir di sini ada pengukuran ulang. Keuntungan dan kerugian terkait dengan kewajiban manfaat yang ditentukan, keuntungan atau kerugian pada nilai wajar dari aset rencana. Komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lainnya bersih dari pajak. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian reassessment mempengaruhi pendapatan komprehensif, tetapi bukan pendapatan bersih. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Ismiati Intan Pratama. Akuntansi rencana pensiun. Aset program dan pengembalian aktual. 1. Aset rencana. 2. Investasi dalam saham, obligasi, sekuritas lainnya, dan real estate. 3. Dilaporkan sebesar nilai wajar. 4. Kontribusi pemberi kerja dan pengembalian aktual aset program meningkatkan aset program pensiun. 5. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan karyawan mengurangi aset program. Aset program dan pengembalian aktual. Ilustrasi, Hasbro SA memiliki aset pensiun 4.200.000 euro pada 1 Januari 2019. Selama 2019, Hasbro menyumbangkan 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Pengembalian aktual dari aset rencana adalah 210.000 euro untuk tahun tersebut. Hitung jumlah aset program pada 31 Desember 2019. Rencana aset pada 1 Januari 2019 4.200.000 euro,
Kontribusi dari Hasbro to plan itu ada 300.000 euro, actual return-nya 210.000 euro, benefit paid to employees-nya minus 250.000 euro, maka plan aset di 31 Desember 2019 ialah 4.460.000 euro. Plan aset pada 1 Januari 2019 4.200.000 euro, plan aset Januari 1 2019 minus 4.200.000 euro, increase in fair value of plan asetnya 260.000 euro, ada pengurangan kontribusi to plan-nya 300.000 dan penambahan di benefit payments to employee 250.000, total minus 50.000, maka actual return-nya 210.000 euro. Di sini ada pension worksheet. Ada pension worksheet untuk kolom entry journal, menentukan entry journal yang akan dicatat dalam akun buku besar formal. Untuk memo record atau catatan memo, untuk mengatur saldo untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program. Entry dalam bekerja 2019, ilustrasinya pada tanggal 1 Januari 2019, Zarle AG memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiun tahun 2019. Aset rencana 1 Januari 2019 adalah 100.000 euro. Kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Biaya layanan tahunan adalah 9.000 euro. Tingkat diskonto 10%. Kontribusi pendanaan adalah 8.000 euro. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun adalah 7.000 euro. Petunjuk siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Zarle Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk lembar kerjanya, service cost-nya diisi 9.000 euro, interest expense 10.000 euro, untuk interest revenue-nya minus 10.000 euro, contribution-nya dimasukin ke cash 8.000 minus 8.000. Setelah itu, total dari jurnal entry annual pension expense-nya 9.000 euro dan cash-nya minus 8.000 euro. Pension asset atau liability-nya minus 1.000, maka total dari jurnal entry-nya pada 31 Desember adalah minus 1.000. Untuk memo record-nya, pada 1 Januari 2019, define benefit obligation-nya minus 100.000, plan asetnya 100.000, untuk service cost-nya minus 9.000, untuk interest expense-nya minus 10.000, untuk benefit-nya 7.000, maka total dari define benefit obligation-nya ada 112.000 minus, untuk plan aset ada totalnya 111.000. Next. Untuk pencatatan jurnalnya, pension expense-nya 9.000 euro di debit, untuk cash di kredit 8.000 euro, dan pension asset atau liability-nya 1.000 di kredit. Next. Biaya layanan sebelumnya, perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amandemen program atau curtailment, beban biaya jasa lalu selama periode amandemen atau curtailment. Untuk past service cost atau expense in current period, plan amendments-nya introduction of a plan, withdrawal of a plan, change to a plan. Untuk curtailments-nya significant reduction in the number of employees covered by the plan. Untuk entry dan lembar kerja 2020, ilustrasi pada 1 Januari 2020, Zarle AG mengubah program pensiun dan untuk memberikan imbalan purna jasa kepada karyawan dengan nilai sebesar 81.600 euro. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2020. Biaya layanan tahunan adalah 9.500 euro, tingkat diskonto 10%, kontribusi pendanaan tahunan adalah 20.000 euro, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun adalah 8.000 euro, petunjuknya siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Zarle Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.
Untuk lembar kerja pensiun 2020 untuk Zerlo Company, untuk additional PSC 2019, 81.600 di annual pension expense, ada service cost di 9.500, interest expense 19.360, dan interest revenue-nya minus 11.100. Maka total journal entry untuk annual pension expense-nya ada 99.360 euro. Untuk cash-nya di contribution minus 20.000, maka total journal entry-nya 20.000. Untuk pension asset or liability-nya di 1 Januari 2019 minus 1.000, maka total di journal entry 79.360. Maka total di 31 Desember 2019 80.360 ribu euro dalam minus. Untuk memory code, defined benefit obligation di 1 Januari 2019 ada 112.000 minus, additional PSC 2019-nya ada 81.600, maka total di balance 1 Januari-nya ada 193.600 minus, service cost-nya 9.500 minus, untuk interest expense-nya minus di 19.360, untuk benefit-nya ada 8.000 euro, maka total di 31 Desember 2019 untuk defined benefit obligation-nya ada minus 214.460. Untuk plan aset di 1 Januari 111.000, untuk interest revenue di 11.100 euro, untuk contribution-nya ada 20.000 euro, untuk benefit-nya ada minus 8.000 euro, maka total di 31 Desember untuk plan aset ada 134.100 euro. Untuk pengukuran ulang, ayunan tak terkendali dan tak terduga yang dapat terjadi: 1. Perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program dan perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aset, selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga bersih. Ilustrasinya, Shopbob SE memiliki aset program pada 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6%, dan pengembalian aktual dari aset program untuk 2019 adalah 8.000 euro. Pada 2019, Shopbob harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 euro dihitung sebagai berikut. Untuk aktual return-nya ada 8.000 euro, pengurangan ada interest revenue 100.000 euro dikali 6% untuk tingkat diskontonya, maka totalnya 6.000, maka aset gain-nya ada 2.000 euro. Keuntungan dan kerugian kewajiban. Setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti, perusahaan melaporkan keuntungan, kewajiban, dan kerugian kewajiban dalam pendapatan komprehensif lain atau GORL. 2. Mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain. 3. Jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Ilustrasi fakta-fakta berikut untuk Zalora Company berlaku untuk program pensiun tahun 2021. Biaya layanan tahunan adalah 13.000 euro. Tingkat diskonto 10%, pengembalian aktual dari aset rencana adalah 12.000 euro, kontribusi pendanaan tahunan adalah 24.000 euro, manfaat yang dibayarkan kepada pensiun sepanjang tahun adalah 10.500 euro. Perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar 265.000 euro. Petunjuk: siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Zalora Company untuk tahun berakhir 31 Desember 2021. Untuk lembar kerja pensiun 2021 untuk Zalora Company, untuk annual pension expense-nya ada service cost 13.000, interest expense-nya 21.446, ada interest revenue-nya minus 13.410, maka pencatatan di jurnal entry-nya 21.036. Setelah itu di cash-nya ada contribution-nya 24.000 dalam minus. Setelah itu jurnal entry-nya ada cash minus 24.000. Untuk gain or loss-nya ini ada asset loss-nya 1.410 dan liability loss-nya ini 26.594. Maka total pencatatan di jurnal entry untuk gain or loss-nya itu 28.000
euro. Untuk pension asset liability pada 1 Januari 2021, 80.360 dalam minus. Pencatatan di jurnal entry minus 25.040 euro. Untuk total di 31 Desember 2021 untuk gain or loss-nya ini 28.004 euro. Dan di pension asset liability-nya ada di minus 105.400. Untuk memory code defined benefit obligation untuk 1 Januari 2021 ada di minus 214.460 euro. Untuk service cost-nya ada minus 13.000 euro. Untuk interest expense-nya minus 21.446 euro. Untuk benefit ada di 10.500. Liability loss-nya ada minus 26.594, maka total pada 31 Desember untuk defined benefit obligation ada minus 265.000 euro. Untuk plan aset di 1 Januari 134.100, untuk interest revenue-nya ada 13.410, untuk contribution-nya ada 24.000, untuk benefit-nya ada di minus 10.500 euro, untuk asset loss-nya ada minus 1.410, maka pencatatan di 31 Desember 2021 ada di 159.600. Next. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Laura Martin. Melanjuti slide sebelumnya, di sini untuk kalkulasinya dari aset loss-nya, beginning plan asetnya itu pertama 134.100 euro, dapat diskonnya 10%, maka expected interest revenue-nya 13.410. Terus actual return-nya 12.000. Maka aset loss-nya 1.410 euro. Di sini untuk liability loss-nya pada 31 Desember 2020, ini saldonya 214.460 euro. Untuk biaya jasa servisnya ini 13.000. Untuk beban bunganya 21.446. Untuk keuntungan yang dibayarkan minus 10.500. Maka dapat totalnya pada 31 Desember 2021, sebelum adjustment-nya itu 238.406. Pada 31 Desember 2021, balance-nya aktuarinya 265.000. Maka didapatkan liability loss-nya 26.594 dalam minus. Nah, di sini di general journal entries-nya, pada 1 Januari 2021 ini ada pension asset or liability-nya minus 80.360. Untuk journal entry-nya di annual pension expense-nya 21.036, di cash-nya minus 24.000, di gain or loss-nya 28.004 rupiah, di pension asset liability-nya minus 25.040. Maka di 31 Desember 2021 itu totalnya dari gain or loss-nya itu 28.004 rupiah dan pension asset liability-nya minus 105.400. Di memory code-nya didapatkan total 265.000 dalam minus, didapatkan dari 214.460 dalam minus. Terus di plan asetnya 159.600. Untuk jurnalnya di bagian debit ada pension expense 21.036 rupiah. Other comprehensive income-nya 28.004 rupiah. Di bagian kredit, cash 24.000 dan pension asset liability-nya 25.040 rupiah. Melaporkan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Di sini ada beban pensiun. Laporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan laporkan total beban pensiun, atau laporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasi dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Kedua, ada keuntungan dan kerugian atau pengukuran ulangnya. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan tidak diakui dalam laba bersih. Di ilustrasinya ini, OB ASA memberikan informasi berikut untuk tahun 2019. Di sini ada net income 2019 100.000.
liability loss-nya 60.000, aset loss-nya 15.000, dan akumulasinya 1 Januari 2019 yaitu 40.000. Ini di sini didapatkan dari liability loss-nya 60.000, aset loss-nya 15.000, maka jika dijumlah itu menjadi other comprehensive loss 75.000. Di sini ada net income 100.000, other comprehensive loss-nya 75.000. Ini dikurang maka mendapatkan comprehensive income-nya sebesar 25.000 euro. Komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan dengan menggunakan salah satu dari dua format, yaitu yang pertama ada pendekatan dua pernyataan atau yang kedua pendekatan satu pernyataan. Itu laporan gabungan pendapatan komprehensif. Di sini ada pendekatan dua pernyataan. OBASA Comprehensive Income Statement for the year ended 31 Desember 2019. Di sini ada net income-nya 100.000. Nah, ini ada other comprehensive loss-nya dari liability loss ditambah dengan asset loss menjadi 75.000. Maka comprehensive income-nya sebesar 25.000. Selanjutnya, di sini ada akumulasi other comprehensive income pada 1 Januari 2019 40.000. Terus ada other comprehensive loss-nya 75.000, maka didapatkan akumulatif other comprehensive loss-nya itu pada 31 Desember 2019 yaitu 35.000. Nah, di sini ada statement of financial position as of December 31 2019 equity section. Di equity-nya, share capital ordinary 100.000, return earnings-nya 60.000. Maka akumulasi other comprehensive loss-nya 35.000, total equity-nya 125.000. Ada pengakuan status dana bersih program pensiun. Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangannya status kelebihan dana, yaitu aset pensiun atau kekurangan dana kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti. Klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Selisih lebih antara nilai wajar aset program dengan kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Agregasi rencana pensiun. Satu-satunya situasi di mana pengimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan pertama memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menggunakan surplus di satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban di rencana lain, dan yang kedua bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya pada program lain secara bersamaan. Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait dengannya. Yang B, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti. Dan C, menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Di sini ada soal jawab chapter 19 di E19.4. 3 perbedaan penghasilan karena pajak komputasi masuk untuk pajak. Havachi SPA melaporkan pendapatan keuangan pre-tax 80.000 euro untuk 2019. Barang-barang berikut menyebabkan penghasilan karena pajak berbeda dengan pendapatan keuangan pre-tax. Yang pertama, penyusutan pada pengembalian pajak lebih besar dari depresiasi pada laporan pendapatan sebesar 16.000 euro. Yang dua, sewa yang dikumpulkan pada pengembalian pajak lebih besar daripada pendapatan sewa yang dilaporkan pada laporan pendapatan sebesar 27.000 euro. 3. Denda untuk polusi muncul sebagai biaya 11.000 euro pada laporan pendapatan. Tarif pajak Havachi adalah 30% untuk semua tahun, dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan penghasilan karena pajak di semua tahun mendatang. Tidak ada pajak tangguhan pada awal 2019. Nah, instruksinya, 1. Menghitung penghasilan karena pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Yang kedua, kita menyiapkan entry jurnal untuk mencatat XP-tax-nya pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk tahun 2019. Dan ketiga, kita menyiapkan bagian beban pajak penghasilan dari income beginning dengan baris pendapatan sebelum penghasilan dikenakan pajak. Menghitung tarif pajak penghasilan efektif untuk tahun 2019.
Di sini yang A didapatkan untuk pre-tax financial income for 2019 itu 80.000 euro. Terus excess depreciation per tax return-nya minus 16.000. Excess rent collected over rent earning-nya itu 27.000. Terus non-deductible fines-nya 11.000. Maka didapatkan taxable income-nya atau pendapatan pajaknya itu 102.000. Nah, dari taxable income ini 2.000 dikenakan tax rate-nya 30%, maka dapatnya income tax payable-nya 30.600. Yang kedua, income tax expense-nya di debit 27.300. Deferred tax asset-nya 8.100 di kredit, income tax payable 30.600 dan deferred tax liability-nya 4.800. Yang B ini lanjutannya. Di sini ada temporary difference-nya itu dari depreciation, ada future taxable-nya itu 16.000. Terus dikenakan tax rate-nya 30%, liability-nya 4.800. Dan di unearned-nya itu ada future taxable minus 27.000, untuk rate-nya 30%, dan deferred tax-nya di aset minus 8.100. Maka didapatkan total untuk future taxable-nya minus 11.000, terus untuk di asetnya minus 8.100 dan liability positif 4.800. Di sini hitungan itu dari minus 11.000 dikali 30%, maka didapatkan minus 8.100 ditambah dengan 4.800. Nah, ini ada perhitungannya untuk deferred tax liability at the end-nya kan 4.800. Nah, deferred tax liability di awalnya itu 0. Maka, untuk deferred tax expense-nya atau interest required in deferred tax liability-nya sama dengan 4.800. Nah, untuk tax asset at the end-nya kan 8.100. Di sebelumnya 0. Maka didapatkan untuk tax benefit-nya 8.000 minus 8.100. Lalu dari deferred tax expense ini 4.800, deferred tax benefit-nya minus 8.100. Maka net deferred tax benefit-nya minus 3.300, current tax expense-nya 30.600, dan income tax expense-nya menjadi 27.300. Selanjutnya, untuk yang C, ada income before income tax-nya 80.000. Dan income tax expense-nya didapatkan dari current 36.600, deferred-nya minus 3.300, maka totalnya 27.300. Dan mendapatkan net income sebesar 52.700. Untuk yang D, dari 27.300 dibagi dengan 80.000, sama dengan 34,1%. Ini tax rate efektif untuk 2019. Untuk soal yang E19.15, kalau WSA memiliki akun aset pajak tangguhan dengan saldo 150.000 euro pada akhir 2018. Karena satu perbedaan temporer kumulatif sebesar 375.000 euro di akhir 2019 ini, sama perbedaan sementara telah meningkat menjadi jumlah kumulatif, yaitu 500.000 euro. Penghasilan kena pajak untuk 2019 adalah 850.000 euro. Tarif pajak 40% untuk semua tahun. Instruksinya yang A, catat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terhutang untuk tahun 2019 dengan asumsi bahwa besar kemungkinan 20.000 euro dari aset pajak tangguhan akan direalisasikan secara penuh. Dan B, catat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terhutang untuk tahun 2019 dengan asumsi bahwa besar kemungkinan tidak ada aset pajak tangguhan yang akan direalisasikan. Untuk jawaban bagian A, di debit income tax expense-nya 290.000, deferred tax asset-nya 50.000, di kredit income tax payable 340.000, di debit income tax expense 180.000, dan di kredit deferred tax asset 180.000 didapatkan dari 200.000 dikurang 20.000 dolar. Selanjutnya di B, di debit income tax expense-nya 290.000, deferred tax asset-nya 50.000. Maka di kredit income tax payable-nya 340.000. Di debit income tax expense-nya 200.000 dan di kredit deferred tax asset-nya 200.000.
Selanjutnya di soal P19.4, perbedaan permanen dan sementara suatu tarif. Catatan akuntansi Sinaud-in menunjukkan data berikut untuk tahun 2019. 1. Peralatan diperoleh pada awal Januari seharga $300.000. Depresiasi garis lurus selama umur 5 tahun digunakan tanpa nilai sisa. Untuk tujuan perpajakan, Sinaud menggunakan tarif 30% untuk menghitung depresiasi. Kedua, pendapatan bunga obligasi pemerintah berjumlah $4.000. 3. Jaminan produk diperkirakan $50.000 pada tahun 2019. Perbaikan aktual dan biaya tenaga kerja terkait dengan jaminan pada tahun 2019 adalah $10.000. Sisanya diperkirakan dibayar merata pada 2020 dan 2021. Keempat, penjualan atas dasar aktual adalah $100.000. Untuk tujuan perpajakan, $75.000 dicatat dengan metode angsuran penjualan. Kelima, denda yang dikenakan untuk pelanggaran polusi adalah $4.200. Karena pendapatan keuangan sebelum pajak adalah $750.000 dengan tarif pajaknya sebesar 30%. Instruksinya A. Siapkan jadwal yang dimulai dengan pendapatan keuangan sebelum pajak pada tahun 2019 dan diakhiri dengan pendapatan kena pajak pada tahun 2019. Dan B. Buatlah ayat jurnal untuk tahun 2019 untuk mencatat hutang pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, dan pajak penghasilan tangguhan. Untuk jawabannya, yang A, di sini ada schedule of pre-tax financial income and taxable income. Ada pre-tax financial income-nya $750.000. Nah, sini ada permanent differences-nya. Ada bond interest revenue minus 4.000, pollution fines-nya 4.200. Maka totalnya 750.200. Nah, ini untuk temporary differences-nya, depreciation expense didapat dari 300.000 dibagi 5, yaitu depreciation expense-nya ini kan ada depreciation produksinya 300.000 dibagi 5, 60.000. Terus depreciation tax return-nya 300.000 dikali 30%, tahunnya 90.000, maka didapatkan $30.000. Nah, untuk depreciation expense-nya ditulis minus 30.000. Terus installment sales-nya minus 25.000 dari 100.000 dikurang 75.000. Terus ada warranty expense-nya 40.000. 50.000 dikurang 10.000. Maka didapatkan taxable income-nya $735.200. Selanjutnya untuk the income tax payable-nya, taxable income-nya $735.200. Tax rate-nya dikali 30%, maka didapatkan income tax payable $220.560. Ada temporary differences-nya, depreciation expense-nya itu dari 30.000 minus $30.000 dikali 30%, maka minus 9.000. Installment sales-nya minus 25.000 dikali 30%, kemudian minus 7.500. Dan warranty expense-nya 40.000 dikali 30%, 12.000. Untuk yang B, the journal entry-nya itu untuk recap income tax payable, income tax expense, dan deferred income tax itu ada income tax expense-nya didapatkan dari deferred tax expense itu 9.000 ditambah 7.500 dikali dengan from deferred tax liability sebesar 16.500 didapatkannya. Terus ada deferred tax benefit-nya dari deferred tax asset-nya minus 12.000. Maka didapatkan net-nya 4.500. Terus ada current tax expense didapatkan dari income tax payable 220.560, maka mendapatkan income tax expense sebesar 225.060. Terus di debitnya juga ada deferred tax asset-nya 12.000. Di kredit, deferred tax liability itu 16.500 dan income tax payable 220.560 di kredit. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.